Lu biasa pakai atlas. Gimana dulu gimana gitu? Bocah remaja 15 tahun. Ya. Dia ngebunuh anak 5 tahun. Tapi gini bos, Oke, selamat sore, kita akan jalan-jalan. Ya, kemana aja? Kita ikutin Kompas. daerah Tangsel yang nggak macet. Daerah Tangsel, coba searching di Google Maps. Gua orang kampung nggak punya Google Maps. Lu biasa pakai atlas. Soalnya lu bodoh. Nah, di sini kita nggak ada saling menggunjing. Tapi ngecengin sama aja, woi. Tapi gue lapar. Itu bangsu. Gue nggak punya duit tapi. Bukan nama bisa Ini sebenarnya bukan becek anjing, tapi habis disemprot apa aja? disinfektan. Di sini udah bebas corona. Katanya lu ada yang lu masih lu kesahkan ya sebenarnya. Ada. Gimana dulu gimana? Bocah remaja 15 tahun. Ya. Dia ngebunuh anak 5 tahun. Anak 5 tahun itu kan tidak bisa apa-apa. Cuman bisa minta duit. Udah bisa minta duit belum sih anak 5 tahun? Udah ya. Bisa minta duit. Ya paling minta jajan lah intinya mah gitu ya. Berarti keluar selalu dari anak 15 tahun ini ya? Ini anak ya gimana ya anak 15 ya aduh gimana anak 15 tahun ngebunuh anak 5 tahun itu gimana? Tapi pertanyaan gua gini aja. Lu tumben baca berita. Ya itu. Enggak. Ini serius. Serius nih. Serius. Gua emang sering Sebenarnya pembahasannya menarik, cuma karena lu yang ngomong jadi nggak menarik. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya ini pembahasan ini mendidik sebenarnya sih. Iya, Cuman karena lu yang berbicara depan kita, ya kan? Gue tahu lu gimana. Nggak pantas sih, ya kan? Nggak pantas. Gue gini kok, walaupun ya terlihat ganteng lah. gue baca berita coy. Iya. Apapun berita gue ikutin. Tapi gini bos, kalau dari sisi psikologis deh, Iya. gue kan pernah baca tuh berita. Karakter seseorang itu akan terbentuk ketika usianya di atas usia 18 tahun. Jadi ada 3 pembagian ketika seseorang itu terbentuk. Pertama ada namanya first golden years, kedua second golden years, dan yang ketiga itu masa remaja. Nah, first golden years itu masa kemasan di mana pembentukan seseorang di usia 0 sampai 5 tahun itu dibentuk dari lingkungan keluarga. Misal cara berjalan, cara berbicara, bahasa dan lain sebagainya. Dia cenderung mendengarkan dan mengikuti. Ya betul itu saya tahu itu. Terus ada kedua second golden years. Ini yang merujuk pada persoalan, karena kan second golden years itu dari di atas 5 tahun sampai 15 tahun gitu. Nah, lu waktu kecil itu sering gak sih? Kalau gue punya kakak nih, dulu kakak gue itu waktu SMP, gue masih SD, dia boleh keluar main malam, gue nggak boleh gitu. Gue pengen ngikutin apa yang kakak gue lakuin gitu kan. Mengikutin tuh ya. Nah, di masa second golden years ini, masa dimana kita itu ngikutin apa yang kita pengen ya. Nah, itu apa yang dilihat sama kita itu asik menarik gitu. tuh kan. Menarik gitu. Nah, kita ikutin tuh. pembahasan si 15 tahun ngebunuh ini kan dia ngikutin film ya. Apa yang dia tonton ya? Nah, ceritanya tuh ya. Ya kan? Kayak yang gue baca kan dia nonton film Chucky kalau nggak salah. Iya, Ya kan? film horor Gimana Chucky membunuh dan lain sebagainya, sampai ketika dia itu ditangkap ya? Bukan ditangkap sih, jatuhnya dia Nyerahin diri ya? Iya, nyerahin diri. Nah, dia itu nggak ada penyesalan sama sekali setahu gue gitu, karena dia mengikuti atau karakter awal dalam masa second golden years dia itu gimana? Dia itu mulai ngikutin apa yang buat dia menarik kali ya? gitu, apa yang buat dia menarik kayak film si Chucky itu dan lain sebagainya. Nggak cuma itu. Nah, kan tadi gue bilang ada faktor lingkungan keluarga di masa first golden years. Di second golden years ini masa dari lingkungan eksternal. Kita keluarga. Apa tuh? Ya lanjutkan udah. Orang mau pakai seatbelt di Terus berhentiin. kalau kita nabrak, gua doang yang mati anjing. Agak lah. Enggak.
Enggak, lu ada seatbelt di Gua belakang tangkap, lo gua tangkap. tarik. Gua Ya. tangkap lempar. Nah, jadi di masa second golden years ini Iya. dia itu cenderung cuma ngikutin dan faktor lingkungan eksternal, kayak misalkan kalau misalkan dia tinggal di daerah pemabuk, ada kemungkinan besar dia itu akan jadi pemabuk Oke. besar, walaupun Ya. nggak bakal seperti itu sepenuhnya atau 100% benar gitu, cuma cenderungnya begitu. Kalau dia tinggal di daerah pesantren, lingkungan pengajian gitu, otomatis tingkat agamisnya juga akan kemungkinan tinggi karena dia benar-benar ngikutin lingkungan yang ada, termasuk dengan teknologi dan lain sebagainya. Orang semakin canggih karena tinggal di kota dan dia mau memahami itu. Gitu. Bukan berarti gua mendiskreditkan. Coba lu deh, gua tanya, waktu lu umur 5 tahun gimana di lingkungan, terus lu Gua umur 5 tahun itu lu tinggal di daerah mana sih? gua tinggal di ini, ada linknya di bawah ini. Ada ya? Ada lah, Ntar gua ada di lah. daerah gua nggak mau sebutin kotanya, tapi gua mau nyebutin kecamatan. Orang pada tahu bodoh. Kakak, kecamatan lu sebutin ya. Kalau gua kelurahan lebih deket. Kelurahan lebih deket tuh sama tempat tinggal lu kan. Lu sebutin Iya, aja jadi kelurahan. gua ya tinggal di lingkungan yang ibarat kata lingkungan yang nggak terlalu zona merah, nggak terlalu Zona merah kayak gimana maksudnya? Zona zona merah merah apa tuh ini? kayak lingkungan pemabuk gitu-gitu enggak. Nggak, Maksudnya enggak kayak lingkungan pemabuk, penjudi atau gitu enggak. Cuma saya sosialisasinya memang agak kurang kalau di daerah gua. Dalam hal apa? Dalam hal ya sosialisasi Keluargaan kali. tentang tetangga, antar tetangga. Jadi ya begini, gua orangnya agak cuek. Ya jadi maklumin aja. Nah, pertanyaan gua, lu berarti sedikit banyak terbentuk dong oleh lingkungan Ya, keluarga, seperti itu. gitu Ya, kan? benar. makanya lu sampai sekarang kayak gini nih kan. Ya. Iya, Gitu. agak-agak bodoh, cuek. Iya. Ya gara-gara ya emang begitu, emang dari kecil emang. Nah, tetangga tidak ada yang mengedukasi juga, keluarga gue yang mengedukasi aja. Ya kayak kan enggak juga keluarga juga kan yang mengedukasi, Iya. harusnya tetangga juga kan. Tetangga. Lingkungan Iya, intinya lah. lingkungan lah Lingkungan. intinya kan. Nah, itu dia maksud gua. Ketika 0 sampai 5 tahun kan benar-benar dibentuk oleh keluarga, gitu Iya. kan. Berarti faktor utama dari permasalahan itu apakah itu dari keluarga? Tapi gua nggak mau menjas keluarganya juga, Iya. gitu. Cuman kalau menurut teori ya di awal memang dibentuk oleh keluarga kan. benar. Nah, di tahap kedua baru dibentuk oleh lingkungan. Pertanyaan gua, lingkungannya seperti apa? Gitu. Iya sih benar. Kita kan juga nggak tahu lingkungannya. Oke, mungkin lingkungan dia baik, tapi di era modernisasi ini kan Iya. nggak cuma lingkungan, HP gitu kan, segala Eksternal. macam gitu. Itu namanya eksternal. Apa kan? yang dilihat dari dia mungkin kali ya? Dia sering nonton film pembunuhan mungkin kali. Nah, itu. Jadi gua Sering pikir itu nonton- dia pure memang ngikutin apa yang dia pikir itu benar, benar ya. gitu. Apa yang dia pikir itu ini gue banget gitu. Yang intinya sih bukannya kita ngejas orang jadi anak itu kita ngejas salah bagaimana, cuman kayak ibarat kata kurang pengawasan dari orang tua sih Ya, menurut kita. kurang juga mungkin kurang. Ya, Cuman ketika di bawah usia 18 tahun itu menurut salah satu psikolog dia nggak bisa dijudge sebagai psikopat karena karakternya belum terbentuk seutuhnya. Belum, Gitu. Kalau si Tias ngebunuh kucing gitu. gua orang tua. Kalau gua ngebunuh orang, gua di penjara dong. Nggak Nah, mungkin. itu bisa dikatakan sebagai psikopat karena di usia dia yang ke-30 Karena ini dia kan punya dia udah punya terbentuk. karakter ya. Berarti kalau misalkan begal gitu, Ya. begal itu psikopat juga. Kan begal ngebunuh, ada yang ngebunuh, ada Tapi yang Megal umur berapa dulu nih dia? Ya, ya begal kan rata-rata ya dia. Wah, nggak, tapi kalau begal nggak sepenuhnya dia itu memang niat karena pure jadi orang jahat, enggak, karena mungkin kebutuhan juga. Tapi gua nggak mau dukung begal juga, gua juga takut. Cuman maksudnya gimana sih nih? Tadi yang gua habis terakhir gua baca itu 15 tahun ditetapkan sama Kapolsek setempat itu jadi tersangka. Sementara dia masih di bawah umur yang 18 Karena tahun kan itu kan. 15 tahun, harusnya kan minimal itu 17 tahun. Iya. Terus dari lu gimana itu, lu yang baca berita kampret? Iya, maksud gua ya itu sih intinya, apa dia kurang pengawasan? Gua masih bingung aja kenapa ini anak 15 tahun bisa ngebunuh kalau nggak ada yang ngajarin atau dia nggak ngelihat sesuatu hal yang menarik. Kayak dia gua ngelihat film Chucky ya. Ini nih boneka aja bisa ngebunuh, masa gua nggak bisa ngebunuh? Apa pikirannya begitu? Bisa disamain. Ya kan kayak yang tadi Ucup bilang cuy, ya dari umur 15 tahun itu bakal apa yang dia pikir tuh menarik, ya kan, menantang. Gue pengen ngikutin nih, ya kan, gue pengen ngikutin film kayak gini nih.
Tapi gue lihat ini loh, lihat postingannya tuh emang serem-serem sih emang. Kayak misalkan gini, kakak gue pacaran SMP, gue masih SD waktu itu, ngelihat dia Tapi udah pacaran. Gue udah sih pasti. Gue kelas 3 SD pacaran. Parah 3 SD udah pacaran lu dididik siapa lu, woi? Lingkungan. Parah. Lingkungan. 3 SD udah pacaran. Nah itu dia maksud gue. Jadi memang karena gue kan kecak sama kakak gue cuma 3 atau 4 tahun ya. Nah, jadi gue meniru itu, kakak gue pacaran ya gue harus pacaran juga. Itu mungkin sama kayak kasus si 15 tahun ini ya. Gitu. Dia melihat sosok Caki ya, Caki ini. Ya, Caki apa Jaki sih? Itu ngebunuh gue. Dia melihat sosok Caki ini sebagai sosok yang menarik. Ya dia ikutin. Iya sih bener, bisa gitu sih. Itu gue agak bingung aja. Tapi kita nggak bisa nyalain orang tuanya sih. Nggak bisa. Mungkin orang tuanya memang udah ngawasin sepenuhnya yang sebisanya mungkin. Tapi Yang emang- jelas satu hal yang kurang menurut gua ya, kontrol sosial aja. Iya. Ya, Itu Sampai jadi gitu kan. Oh, dan nggak ada yang tahu juga. Yang gue baca itu kan jadi si orang tua korban dengan orang tua tersangka ini akrab dan dia bisnis bareng. Jadi nggak ada bisnis Akrab? bareng. akrab. Dia punya bisnis bareng. Dia hampir tiap hari. Orang tua yang 5 tahun ini. Iya, Iya. Berarti sering ketemu dong. Ya tetangga anjir. Itu hampir tiap hari itu anak kecil itu bakal masih main ke rumah dia. Nah, Masih bakal main ke rumah dia. itu gua nggak baca seriusan. Iya. Kalau Iya. Gimana Cuk? Menurut pandangan lu Cuk? balik lagi sih kalau misalkan untuk menghindari kasus-kasus semacam ini ya, Iya. itu pertama pengawasan orang tua terhadap anak, apalagi saat second years ini, Iya. dia udah mulai pengennya sendiri apa-apa. Misal tadinya naik motor itu diboncengin, pengennya dia bawa sendiri. itu gua merasakan itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus lebih ditajamkan pengawasannya. Karena dia bukan lagi dalam omongan atau dibawa ke tiap orang tua. Lu pernah ini nggak nonton YouTube-nya Deddy Kobuzer tentang kalau misalkan ranking anaknya itu nggak jadi patokan utama gitu. Oh itu gua itu tahu. Katanya gini, kan ketika orang tua itu ngasih aturan, semakin banyak aturan, lu harus bisa ini MTK, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sementara apa yang jadi basic dia nggak diperdalam gitu. Iya. Semakin banyak aturan dan kekang seperti itu, maka semakin besar juga. Ini salah satu teori aja. Semakin besar juga peluang dia untuk membangkang. Karena kebanyakan aturan malah jadi peluang untuk semakin banyaknya membangkang gitu. Iya. Kayak misal gini, lu naik mobil gitu. Ketika lu naik mobil di Jakarta dengan naik mobil di daerah Cianjur, aturannya lebih banyak mana? Di Jakarta kan lebih peluang untuk melanggar Banyak. besarnya di mana? Di Jakarta. Sama aja seperti orang tua yang seperti itu. Semakin banyak aturan semakin banyak juga. Mungkin banyak pembangkangan ya. Gitu. Jadi maksudnya itu kontrol ya harus, cuma bukan berarti mengekang atau membuat aturan, cuma mengarahkan. Lebih ke sana sih. Iya sih, takutnya itu anak kayak stres. Orang tua gua gini banget, masa gua ya kayak teman-teman gua boleh keluar malam, masa gua nggak boleh. Tapi itu yang gue rasain Cuk. Jadi orang tua gue kan backgroundnya kan pendidikan semua nih dari bokap nyokap gue ya. Itu gue selalu dikekang sama pelajaran segala macem lah. Makanya dari SMP itu gue udah mulai kacau dah ya kan. Kacau dah pokoknya intinya mau bangkang wadah di orang tua kan. Jadi itu juga pembelajaran juga buat kita nih. Gue ngeliat dari situasi saat ini nih, perkembangan zaman sekarang nih beda. Jadi kita sekarang zaman dulu mah kita gak ngapa sih gadget gak punya kan. Iya. Nah balik lagi ke umur yang 15 tahun itu, maksudnya kontrolnya itu bukan berarti jadi sebuah aturan yang mengekang dia. Tetap mengarahkan, cuman bukan membatasi gitu mengarahkannya. Dan bukan berarti menekan dia gitu. Karena semakin ditekan malah semakin liar, bisa jadi anak itu semakin liar gitu. Semakin berontak lah intinya ya. Apa Itu ya? sih solusi apa yang mungkin ada di kepala gue. Ya mungkin karena kita kan cuma paham teori dan kita belum punya anak kecuali Tias ya. Iya. Jangan gitu dong. Jadi faktanya kita memang belum menerapkan itu. Gitu. Cuma Tapi gua nggak punya anak, loh, seriusan gua nggak punya anak bener. Nikah juga gitu. Kayak ini Sehingga kita udah statement apa garis besar gue gini. apa?
dari kita bertiga yang paling tua Jaki, kedua gua, Iya. ketiga Tias. Tapi yang paling boros mukanya Tias. itu kita harus digaris bawahi, Bos. Itu benar. Jadi ya, Ya, kalian boleh lihat nih bertiga nih kita nih pampang di kamera nih. Ini paling tua siapa ya kan? Gitu aja. jangan gitu. Jangan gitu. Memang gimana ya? Ya memang sih gue paling tua sih emang. Nah, tapi sumpah gue belum nikah sih. Gue belum punya anak dan Tias belum nikah sih, cuma kawin udah. Woi, nggak gitu dong. Tapi si korban tanggapannya gimana menurut? Si korban kita tanya gimana udah kagak ada korbannya. Korbannya nggak ada, kita tanya gimana korbannya. Nanyain korban kok. Dia kan gimana ya? Punya korban kan diundang itu ke ILC dengan kesedihannya gitu. Iya. Kira-kira gimana ya? Gue juga mungkin sedih lah jadi kalau jadi orang tua sedih. Iya memang. Pasti lah. Apalagi yang lu bilang itu teman arisan ya. Temen bisnis. Teman bisnis ya kan, nggak nyangka kan anak teman bisnisnya juga bisa ngebunuh anaknya sendiri. Ya pasti perasaannya aduh Yang menyangka sih. ya gimana Sakit gitu, padahal sering ke rumahnya kan, kata lu sering ke rumahnya kan. Ya pasti orang tuanya juga aduh nggak nyangka banget ya kan anak meninggal gitu kan. Pasti ya mau nuntut juga Ya gimana. tapi iya sih dari tersangka ataupun Gitu pasti. korban jadi ya balik lagi ke hukum pasti ya. Iya Pasti, kalau mau, tapi ada pasti ada rasa nggak enak. Jup. Ya, jadi keluarga yang gue baca nih tentang berita ini, itu keluarga tersangka itu jadi dikucilkan di masyarakat. Iya. Oh, Itu yang gue baca terakhir tuh. Mungkin dikucilkan karena takut anaknya itu berulah lagi kan. Siapa tahu dia ya nggak tahu sih ada Sampai gangguan disuruh jiwa. pindah ya dari warga situ Iya. sampai disuruh pindah. Emang sampai disuruh pindah? Pindah. Astagfirullahaladzim. Iya Emang sih. sampai Dampak disuruh pindah? sosialnya memang pasti berasa gitu. Sampai disuruh pindah beneran? Iya. Oh, gitu. Parah sih. Itu sih gimana ya menurut kita gimana nih baiknya nih kan kita menanggapi dengan perihal berita itu tuh. Sebenarnya Nah, iya. kalau Jadi kan tadi gue bilang ada lingkungan internal keluarga, ada lingkungan eksternal gitu. Gue nggak menyalahkan lingkungan keluarganya atau lingkungan ya sekitar rumahnya gitu. Cuman kalau gue balikin ke pendidikan karakter sih. Jadi itu anak memang bukan harus dikucilkan seperti itu pendapat gue gitu. Cuma lebih ke disekolahin yang kayak pesantren jauh gitu kan. Karena pendidikan pesantren yang gue tahu itu kan memang gimana ya, mengubah banyak karakter gitu. Bahkan banyak pecandu narkoba ketika pesantren jadi lepas narkoba gitu. Gua bukan promosiin pesantren sih, cuma lebih ke pendidikan karakter dan wadahnya harus sesuai sih kalau udah kayak gitu. Kalau dikucilkan ya konsekuensi logis sih, orang tuanya kemungkinan besar nerima itu. tapi kalau misalkan kan pendidikan karakter itu kan kayak ngikutin apa keinginannya dia ya. Kalau emang keinginan dia mau bunuh orang gimana? Ya perkecil kesempatannya. Ya kita balik lagi nih buat para orang tua nih Yas ya. Kalau Dan lu juga calon orang tua. buat kita nih, buat pengalaman kita juga nih bakalan nanti nih kedepannya nih buat bisa jadi orang tua juga ya kan. Jadi himbauannya sih apa yang kita dengar nih, kan kita nih apa yang kita lihat buat orang-orang tua nih lebih perhatian lah sama anaknya kan. Ini walaupun tuh anak tuh misalkan kayak gua nih kan, misalkan gua jarang, kalau tuh zaman gua nih, gua nggak punya HP segala macam kan. Tapi zaman sekarang nih, udah pasti anak udah minta HP ya kan. Ya. Udah minta segala macam kebutuhan dia nih, rutinitas dia tiap harinya. Kita jangan ngebatasin, kita cuma monitoring aja sih, memantau dia tuh gimana kegiatannya sehari-hari seperti apa, kita arahkan dengan benar ya kan. Gue sih begitu. Kalau gua kan karena gua udah punya ponakan, gua seperti om yang ya ponakan gua kan begitu. Gimana? Kalau masalah gadget sih nggak masalah. Gua kasih gadget gua kasih HP, laptop kasih. Yang penting tuh gimana alurnya ke depan. Dan kita ngedukasi dia suka apa, misalkan dia suka nonton video masak. Ya kita ajarin lah, misalkan Masak lu ya set. ya nggak apa-apa dong, ada kan di rumah juga Pak, masa ya di rumah nggak ada alat masak. Iya. Ya kan, ya misalkan dia suka video masak,
ya kita ajarin lu mau belajar masak enggak gitu kan, walaupun jangan dikejar rasanya. Oh iya. Ya kan, kita ajarin masak, jangan dikejar rasanya, yang penting dia bisa dulu. Iya. Nanti dia pasti nyari searching ya kan, resep sendiri ya. nyari resep gimana ini gue bisa gitu kayak. Oke, jadi lu lebih ke bagaimana menerapkan pembelajaran terhadap orang. Ya, tapi dengan cara dia ngikutin hobinya dia. Oke. Gitu. Kalau lu Cup. Emak gue itu salah satu yang memiliki kontrol yang tinggi terhadap kelima anaknya. Iya. Jadi kalau gue di rumah ya, bahkan sampai usia gue sekarang 23, kalau gue jam 1 belum pulang, Sabtu pagi ya, Sabtu Ya. pagi belum pulang, itu emak gue nyariin ke tongkrongan. Terus sambil teriak, dia selalu pakai anduk di kepalanya. Ya. Serius, kalau dia lagi nggak nemu kerudung, dia pakai anduk datang gitu. Gue panggil Dun di rumah, teriak dari jauh, Dun, gerak balik. Gitu. Iya. Nah, emak gue itu salah satu yang kontrol sosial terhadap anaknya baik gitu. Maksud gue, ya mungkin untuk ibu-ibu sekarang gitu, karena kan yang 70% berinteraksi dengan anak itu ibu ya. Walaupun gue nggak menjudge itu benar semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ini emang pengalaman kita aja ya kan. Ya, gitu. Iya, pengalaman kita nih. Jadi untuk ibu-ibu ya benar-benar harus mengawasi dengan baik lah anak-anaknya. Walaupun anaknya udah gede, gue 23, mungkin nikah juga udah layak, tapi Ya, emak ya. gue masih sering nyariin gue dan lain sebagainya. Ya, itulah Bagi gue kasih. nggak masalah, karena itu kontrol sosial yang emak gue berikan kepada gue. Nah itu benar. Gue juga kalau nggak pulang 3 hari gue dicari. Itu kebangetan itu. Itu bodoh itu. Lu tahu kak? Itu artinya nggak tahu diri. Itu untung-untungnya lu nggak dihapus dalam kakak. Itu. 3 hari gue nggak pulang baru dicariin, seriusan. Oke, closing statement. Iya. Ya, jadi gini deh, untuk para orang tua jangan memaksa kehendak anak-anak, cuma tolong dikontrol juga. Iya. Dia ngapain tolong dikontrol, karena ini zamannya modern. Iya. Di mana-mana bisa diakses. Iya. Apapun bisa diakses, tolong itu bisa dikontrol lah. Kasih gadget nggak masalah, tapi kasih yang positif. Benar. Ayo coba. Gua. Oke. Mungkin dia lebih ke persoalan ya. Kalau gua lebih ke kata-kata mutiara aja sih. Iya. Apapun yang dilakukan, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan lewat amal. Aja. Keren gitu. Wah, gue demen itu. Wah, cakep tuh. Cakep, Cum. Tumben. Gimana Cum, lu dapet dari dari yang hebat, Cum? Serius. Itu tumben. Jadi, Sumpah itu tumben. gue ini kan berprofesi sebagai satu guru. Iya. 2, gue sebagai bisnis analis, dan 3, gue sebagai jurnalis. Tapi mereka berdua nggak pernah menganggap gue pintar. Sumpah. Mau dia jurnalis, mau dia guru, bodoh amat. Di depan mata gue mas sama aja. Ucup ya ucup. Iya. Orang kagak bener, tetap kagak bener. Dia menunjukkan pekerjaan dia bener, tetap nggak bener. Kata gue mah, kagak ada ngaruh-ngaruhnya. Menurut gua nih. Ya, Oke. sok silakan. Penutup. Menurut gua gini, buat orang tua, ini sih gua bukannya nekanin tentang ke anaknya ya. Namanya anak itu apa yang dididik dari orang tua, ya kan? Jadi buat orang tua nih, ikutin apa yang mereka inginkan, terutama apa yang kesukaan dia nih kita ikutin nih. Pokoknya jangan pernah mengekang apa yang anak-anak mereka itu pada yang disukai sama mereka. Soalnya bukan apa, ini kejadian juga buat pengalaman kita juga. Intinya sih orang tua lebih care dari sama anaknya kan. Jangan care dulu kasih HP segala macam, itu bukan bentuk kepedulian menurut gua. Berkata jangan sampai kita lupa pengawasan juga. Oh ini terlalu berlebihan nih kan. Intinya sih itu. Intinya mau pengawasan buat kedua orang tuanya juga, biar anak tuh lebih tahu lah mana yang baik mana yang enggak. Ya kan. Nah itu statement gue sih. Oke, sudah. Oke ya, ini udah selesai pembahasan kita semua. Pokoknya terserah kalian mau subscribe silakan, nggak silakan lah, itu mah terserah dia. Maksa sih. Nggak memaksa, gua nggak mengejar subscribe lah, nggak mengejar like juga lah. Yang penting tonton. Ya kan? Yang penting ya gua punya ilmu, ngasih Yang penting edukasi ya lah. benar-benar. Yang penting apa yang kita omongin ambil manfaatnya, Ya. yang salah ya buang aja. Buang aja. Sebisa mungkin kita bisa bahas Kita ulas. bareng-bareng. Kita ulas bareng-bareng ya. Ya sesuai mata kita. Oke? Kita. Tetap di mata kita. Iya, tetap. Oke. Ya, selamat malam buat kalian, selamat beristirahat. Semoga bermanfaat. Anjay. Ya.
Mantap nggak? Itu kan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.